Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Menurut petunjuk Paman Kameswara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Sudah jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku, sehingga aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar, Kiai bermaksud buruk di tempat ini. Gila, demit. Seorang resiko misu, orang patut. Oh, jadi kau telah memata-mataiku, anak kecil? Iya. Dengan tidak tedeng aling-aling itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu. Apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun, yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Dalam seri ke-451 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Mogan sebagai Sumantri, Naryo sebagai Ki Badra, Heni sebagai Katriwidati, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Malam itu Kameswara telah menemui Duro dengan sebuah sentuhan perasaan yang langsung menyodok ke dada Duro. Kameswara menantang pemuda itu untuk membangun bendungan. Duro ternyata tersentuh perasaannya. Dia yang selama ini melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, tergelitik berbuat sesuatu yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Kameswara kemudian menuju Kedung Lungkar. Ini rupanya perkampungan Kedung Lungkar. Sebuah tempat yang sebenarnya tidak menguntungkan. Mereka bercocok tanam hanya berharap dari kemurahan curah hujan. Sebenarnya daerah ini masih berada di lereng pegunungan. Tentunya tidak kekurangan air. Tetapi bukit-bukit yang mengelilinginya
menyebabkan Kedung Lungkar seperti berada di dalam batok kubah. Seharusnya para penduduk mau meninggalkan tempat yang tidak menguntungkan ini dengan mencari tempat yang lain. Nampaknya mereka enggan membuat lahan baru. Aku yakin perkampungan ini berasal dari kakek moyang mereka yang turun-temurun. Sebagai sebuah harta pusaka warisan, nampaknya berat bagi penduduk meninggalkan desa ini. Parto Dilam benar-benar bermata jeli. Ia melihat kekurangan dan kelemahan Kedung Lungkar. Sayang Parto Dilam tidak melihat cita-citanya itu akan menjadi kenyataan. Kameswara terus melangkah dengan berpedoman pada ancar-ancar yang diterimanya dari Katriwidati. Kameswara dapat dengan mudah menemukan pemuda itu. Rupanya Sumantri baru saja pulang. Tuankah ini? Mengapa kau memanggilku dengan panggilan yang aneh itu, Sumantri? Namaku Kameswara. Lupakah kau? Tidak Kameswara. Aku tidak lupa. Tetapi mengapa kau bisa berada di sini? Aku bermaksud mencarimu. Itulah sebabnya aku datang. Dari mana saja kau, Sumantri? Aku baru saja menghadiri sebuah pertemuan para pemuda untuk membicarakan parit itu. Kejadian sore tadi di terowongan membuat aku tidak betah lagi untuk mengumpulkan para pemuda. Bagus sekali, Sumantri. Aku datang bermaksud membicarakan hal itu. Namun ternyata kau telah bertindak. Aku berharap kau bisa menggalang para pemuda di Kedung Lungkar ini. Ternyata kau telah melakukannya. Mari Tuan, kita bicara di dalam saja. Kameswara melihat rumah Sumantri adalah rumah yang sangat sederhana. Hanya ada sepasang kursi dengan dingklik memanjang yang terbuat dari kayu jati, namun dengan buatan yang kasar dan berkesan ala kadarnya. Kameswara melihat tingkat hidup penduduk Kedung Lungkar memang di bawah penduduk Kalibaru pada umumnya. Mungkin kau ingin mengetahui keluargaku Kameswara. Iya. Ada sebuah rumah lagi di belakang yang dipisahkan oleh sepetak kebun. Di sanalah ayah dan ibuku berada. Dan rumah ini diberikan kepadaku. Jadi kau tinggal sendiri di rumah ini? Ya, benar. Baiklah. Bagaimana dengan teman-teman pemudamu itu, Sumantri? Aku telah mengumpulkan teman-temanku para pemuda. Mereka pada umumnya sangat mendukung untuk membuat bendungan itu sesegera mungkin. Dan besok kami berombongan akan pergi ke Kalibaru Manis. Tempat bendungan itu akan dibangun. Bagus sekali. Aku senang mendengar hal itu, Sumantri. Aku berharap akhirnya aku akan melihat sungai itu bisa diangkat airnya dan dialirkan menuju ke Kedung Lungkar ini. Iya, aku juga telah membayangkannya, Kameswara. Jika air mengalir dan kemudian mengaliri sawah-sawah yang ada, maka tingkat kehidupan kami akan naik meningkat. Penduduk Kedung Lungkar tidak akan begitu kekurangan lagi. Berbagai hal kemudian dibicarakan oleh Kameswara dan Sumantri. Dan ketika dari kejauhan terdengar kentongan yang dipukul dengan nada doro mulu, Kameswara pun kemudian berpamitan. Kameswara berjalan melewati jalanan setapak, melintasi bukit di mana terowongan itu berada. Bintang-bintang bertaburan di langit sebelah selatan, namun kabut tebal membungkus bukit Kumitir dan puncak Gunung Raung tertutup mendung. Puas hatiku sekarang. Akhirnya apa yang aku inginkan menjadi kenyataan. Aku berharap besok pagi penduduk Kalibaru dan Kedung Lungkar akan bangun dengan suasana yang baru sama sekali. Orang-orang Kedung Lungkar dan Kalibaru Manis itu akan saling bahu-membahu membangun bendungan yang telah direncanakan namun terbengkalai itu. Jika air itu mengalir, maka orang-orang Kedung Lungkar akan dapat memanen padi 3 kali. Tidak ada hujan lagi. Parto Dilam, meski kau telah berada di alam kematianmu, akan tetapi kau tidak perlu kecewa. Cita-citamu akan segera menjadi kenyataan. Beberapa saat lamanya Kameswara termangu di punggung bukit yang di dalamnya terdapat sebuah terowongan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Waktuku sebenarnya sempit sekali. Aku harus segera sampai di Pesanggaran. Aku harus segera ke Bukit Sembulungan di Teluk Pampang itu. Dan aku tidak boleh meninggalkan Pinaka dan Parameswara terlampau lama. Kukira apa yang aku lakukan di Kalibaru Manis ini sudah cukup. Aku yakin tanpa aku harus berada di sini, semua orang akan giat bekerja membangun bendungan itu. Sebaiknya aku melanjutkan perjalanan ke Pesanggaran. Tetapi bagaimana dengan Paman Badra yang baik hati itu? Apakah aku akan pergi begitu saja tanpa berpamitan kepadanya? Siapa? Aku, Paman. Kameswara. Dengan singkat dan jelas, Kameswara menceritakan apa yang telah dilakukannya, baik terhadap Duro ataupun terhadap Sumantri di Kedung Lungkar. Penebang kayu yang bernama Ki Badra itu menyimak apa yang diceritakan Kameswara dengan seksama, seolah dia larut dalam cerita itu sendiri. Demikianlah, Paman. Aku berharap besok pagi ketika matahari mengintai dari langit timur, Kalibaru Manis ini akan disibukkan oleh kegiatan membangun bendungan dan menyempurnakan saluran air serta terowongan itu. Sebuah masa depan yang cerah untuk penduduk Kedung Lungkar. Pada dasarnya kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara Kedung Lungkar adalah kesulitan yang ikut dirasakan oleh Kalibaru Manis. Banyak orang Kedung Lungkar yang memperistri orang Kalibaru Manis atau juga sebaliknya. Dengan demikian,
Aku merasa tugasku telah selesai, Paman. Maksud anak mas? Sebenarnya aku sedang tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu yang sangat dibatasi oleh waktu. Aku telah menempuh perjalanan jauh siang dan malam. Aku mohon izin Paman bersedia melepaskan aku untuk melanjutkan perjalanan kembali. Anak mas Kameswara, aku jadi tidak mengerti. Aku ada sebuah keperluan yang sangat mendesak, Paman. Ya, harus segera aku selesaikan. Pekerjaan yang tidak boleh tertunda-tunda. Dan malam ini pula aku melanjutkan perjalanan ke Pesanggaran. Lalu bagaimana dengan pembuatan bendungan itu? Anak mas tidak akan berada di antara kami. Sebenarnya, aku berkeinginan sekali, Paman. Andai kata memungkinkan, aku masih ingin tinggal untuk beberapa hari di tempat ini. Tetapi setelah aku pertimbangkan, tidak mungkin. Aku akan semakin kehilangan banyak kesempatan. Semakin kehilangan waktu. Barangkali jika urusanku telah selesai, aku akan datang lagi. Aku berjanji untuk menengok pembuatan bendungan itu. Sebenarnya sayang sekali. Aku menjadi khawatir. Rencana melanjutkan cita-cita Parto Dilam itu akan mentah lagi jika tidak ada anak mas. Tidak, Paman. Aku yakin tidak. Aku telah melihat tekad yang mekantar-kantar di dada Duru. Juga Sumantri, serta dari cerita Paman sendiri. Tekad penduduk Kalibaru pada umumnya bagai disentakan untuk bangkit lagi. Bila memang keberadaanku dibutuhkan, Paman bisa menceritakan bahwa aku sedang diburu waktu. Kelak jika urusanku telah selesai, aku pasti akan datang ke tempat ini. Meski hanya 4 atau 5 kali mengangkat berunjung batu, aku akan ikut membantu. Bukan saja Ki Badra, penebang kayu yang merasakan kehilangan kehadiran pemuda yang terlanjur memikat hati itu. Tetapi dari biliknya, Katri Widati yang ikut mendengarkan pembicaraan yang terjadi, merasakan dadanya berdesir. Ada sesuatu yang dicemaskan, seolah sesuatu yang sempat mengisi hatinya itu akan menghilang. Ki Badra masih mencoba mencegah, namun Kameswara memang tidak mungkin lagi dicegah. Baiklah anak mas, akhirnya aku memang bisa mengerti. Tetapi aku dan barangkali seluruh warga desa Kalibaru ini semua berharap anak mas kelak pasti singgah kemari lagi. Oh, tentu Paman. Tentu aku akan singgah. Beberapa saat lamanya Kameswara memandang ke sebuah pintu butulan yang menghubungkan ruangan depan dengan belakang. Kameswara berharap Katri akan muncul dan dengan demikian dia akan mendapat kesempatan untuk berpamitan. Beberapa depa Kameswara meninggalkan rumah Ki Badra penebang kayu dan ketika Kameswara menoleh, dia melihat Ki Badra menutup pintu. Kameswara kembali melangkah, namun tiba-tiba dadanya berdesir. Katri? Aku, Kakang. Mengapa kau berada di sini tengah malam begini? Bukankah Kakang Kameswara bermaksud meninggalkan aku? Oh. Apakah Kakang tidak merasa wajib berpamitan kepadaku? Baiklah Katri Widati, kita telah berhadapan. Sekarang izinkanlah aku untuk mohon diri. Aku minta pamit untuk melanjutkan perjalananku ke Pesanggaran. Kakang. Bagaimana Katri? Apakah seorang istri dan seorang anak tengah menunggu Kakang di sana? Katri, aku tidak bisa menceritakan persoalan apa sebenarnya yang sedang aku hadapi. Tetapi aku benar-benar tergesa-gesa. Maaf Kakang, aku tidak menanyakan soal itu. Aku hanya bertanya, apakah di Pesanggaran ada seorang anak dan seorang istri yang menunggu kehadiran Kakang? Tidak Katri, akan tetapi di tempat lain, iya. Katri Widati merasakan dadanya berdesir. Namun gadis dari Kalibaru manis itu dengan cepat segera menata hatinya kembali. Selamat jalan Kakang. Aku berdoa semoga Kakang tidak mendapat hambatan di perjalanan. Malam kembali bergerak setelah sesaat ikut tertarik dengan pembicaraan Kameswara dan Katri Widati. Gelap berwarna hitam, apalagi ketika mendung yang tebal melintas. Bintang-bintang kembali bertaburan ketika mendung itu telah memanjat puncak Gunung Raung serta deretannya yang memanjang ke arah timur. Seolah gunung-gunung itu kedinginan dan membutuhkan pelukan hangat. Di biliknya, Katri Widati diam, tetapi air matanya bergulir.
Blambangan, bumi Blambangan, wilayah yang membujur dari Kumitir ke timur hingga laut, membujur ke utara juga hingga laut, seperti masih mengerang kesakitan akibat perbuatan kabut setan keparat itu. Di sepanjang perjalanan dari Kalibaru Manis, yang aku lihat hanya wajah-wajah yang kusam dan sedih. Jika yang kulihat adalah hal seperti itu, lalu bagaimana dengan Pesanggaran? Bagaimana dengan wajah Pesanggaran sekarang? Dan manakala matahari memanjat sedikit lebih tinggi lagi, Kameswara sampai di sebuah perkampungan kecil yang sangat dikenalnya. Itulah Silir Agung. Oh, ramai sekali di pasar. Ada tontonan apa itu? Ternyata orang mengadu jago. Beberapa orang botoh berkumpul di pasar berjudi mengadu jago. Jagat Dewa Batara, apakah sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini? Jagat Dewa Batara, beginikah wajah Silir Agung sekarang? Seingatku dulu tidak ada orang yang mau berjudi. Mengapa wajah Silir Agung sekarang cepat berubah seperti ini? Kameswara melangkah mendekati orang-orang yang membentuk lingkaran di tengah pasar itu. Diperhatikan wajah-wajah para penjudi itu. Di antara mereka yang bertaruh, bahkan ada yang dikenalnya. Aneh. Mereka adalah orang-orang yang dulu aku kenal memiliki sifat dan sikap yang baik. Tetapi mengapa mereka sekarang telah berubah sama sekali seperti ini? Wiro Juwono, Darupati, Paman Alit, Ki Branjang Sayuti. Mereka semua terlibat perjudian. Gila. Keadaan di Silir ini telah benar-benar gila. Di sana bahkan ada yang minum tuak. Kameswara melangkah menjauhi kalangan adu jago. Dia kemudian mendekati kalangan kecil yang lain. Dengan terang-terangan, seorang lelaki menjual minuman yang menyebabkan orang menjadi mabuk. Hal yang dahulu tidak pernah terjadi. Ki Wonosari, Paman Projo Gambar. Aneh. Mereka minum minuman memabukkan itu. Janggal sekali melihat dua orang yang disegani dan dahulu kala menjadi tokoh masyarakat di Silir Agung ini berada di tengah pasar dan menikmati barang memabukkan. Keadaan yang benar-benar keblinger atau bagaimanakah ini? Sedemikian parah perubahan yang terjadi di Silir Agung ini. Nikmat. Seperti inilah rasa air surga melayang. Melayang. Aku terbang tinggi, menari-nari dengan bidadari yang cantik sekali. Jagat Dewa Batara, oh, yang Widikawasa. Aku hampir tidak percaya akan melihat keadaan yang seperti ini. Aku melihat dengan mata dan kepalaku sendiri. Paman Projo Gambar mabuk tua. Kemarilah gadis cantik. Ayo, kemarilah. Aku gendong, aku pikul, aku pondong. Dada Kameswara benar-benar berdesir melihat keadaan lelaki yang bernama Ki Projo Gambar yang sama sekali telah kehilangan kesadarannya itu. Ulahnya seperti ulah orang yang sudah gila sama sekali. Kameswara kemudian menebarkan pandangan matanya. Tiba-tiba dia melihat seseorang yang dikenalnya dengan baik. Orang itu berdiri di pojok pasar dan memperhatikan Ki Projo Gambar yang sedang mabuk itu dengan seksama. Paman Sujiwo. Apa kabar, Paman? Lupakah Paman kepadaku? Jagat Dewa. Kenapa, Paman? Tidak salahkah penglihatanku? Aku melihat anak Mas Kameswara, putra Ki Ageng. Tidak salah, Paman. Apa yang anak Mas lakukan di sini? Aku baru saja datang, Paman. Dan rupanya di sini, di pasar Silir Agung atau Silir Krombyang ini, aku melihat sebuah tontonan yang sangat menarik. Paman Projo Gambar, Ki Wonosari, mereka semuanya telah berubah. Lalu aduan ayam jago itu,
Benar-benar sebuah tontonan yang sangat menarik. Apakah anak mas mengatakan yang sebenarnya? Atau anak mas sedang menyindir? Anak mas sedang mengatakan kebalikannya? Kalau aku boleh tahu, Paman Sujiwo, apa pula yang Paman lakukan di pasar ini? Bukankah rumah Paman berada di ujung desa Silir Agung ini? Sebuah bencana, anak mas. Bencana bagaimana, Paman? Anak mas melihat sendiri, bukan? Seperti inilah wajah Silir Agung sekarang. Judi, mabuk-mabukan, wanita. Wanita? Ya, juga wanita, anak mas. Aneh sekali. Dan sangat sulit dimengerti. Mengapa perubahan yang terjadi sedemikian ini? Apa penyebabnya, Paman? Apakah yang terjadi di Silir Agung ini? Tidak hanya di Silir Agung, anak mas. Jika anak mas mengelilingi desa demi desa yang tersebar di wilayah Blambangan ini, di Tegal Trimo, di Kedung Kebang, Curah Jati, ke utara hingga Banyuwangi, anak mas, pemandangan semacam ini mulai tumbuh. Bencana kabut setan itu penyebabnya? Itu hanya salah satu penyebab. Paman melihat penyebab lain? Sumbernya justru berasal dari bumi Pasanggaran, anak mas. Dari bumi Pasanggaran? Kenapa begitu? Bukankah selama ini Pasanggaran menjadi panutan anak mas? Segala sesuatu selalu berkiblat kepada Pasanggaran. Lalu kenapa dengan Pasanggaran? Ada apa di sana, Paman Sujiwo? Jika memang benar anak mas baru saja pulang dari merantau, cepatlah kembali ke Pasanggaran untuk melihat dari dekat apa yang terjadi di sana, anak mas. Paman Sujiwo, ya, aku minta Paman menceritakan kepadaku. Tidak, anak mas, tidak. Aku merasa tidak mampu untuk menceritakan. Silakan anak mas Kameswara mencari jawabannya sendiri di Pasanggaran. Anak mas tinggal melangkah beberapa langkah lagi akan sampai. Kameswara tidak memaksa lagi laki-laki itu untuk menceritakan apa yang terjadi. Saat itu matahari telah memanjat naik, manakala Kameswara merasa semakin muak dengan keadaan yang dilihatnya. Kameswara segera minta diri kepada Ki Sujiwo. Dia bergegas meninggalkan pasar tanpa mau menoleh lagi. Dokar! Bisakah mengantarku ke sana? Kemana? Pasanggaran. Baik, naiklah. Ya. Di atas kereta dokar yang ditarik seekor kuda itu, Kameswara memilih diam tidak berbicara. Sebenarnya dia terusik ingin menanyai sais dokar itu, yang tentu bersedia bercerita tentang keadaan bumi Pasanggaran, tetapi keinginannya itu ditahannya. Jika matahari terbit dan semakin lama semakin tinggi, bongkahan logam yang jatuh dari langit itu pun kemudian bangun, dan keluarlah kabut dari dalam tubuhnya. Lalu kabut itu melayang-layang tidak seperti kabut atau asap pada umumnya, yang akan hanyut ikut angin. Akan tetapi kabut itu memiliki nyawa. Ia bergerak berdasarkan kehendak. Dan malapetaka terjadi bagi siapapun yang kepergok oleh kabut itu. Ia akan dibantainya, dihisap seluruh bagian tubuhnya, kecuali hanya tulang belulangnya saja. Dan semenanjung Blambangan bagaikan menjadi ladang pembantaian dan malapetaka. Kabut itu berkeliaran hingga di seberang perbukitan Kumitir. Bahkan wilayah Bajul Mati di sebelah utara hingga kawasan Setubondo juga dijamahnya. Sekarang, seperti inilah keadaan bumi Blambangan. Apakah semua ini merupakan akibat dari bencana itu, yang menyebabkan penduduk kehilangan keseimbangannya dan dengan mudah tergelincir dalam perbuatan-perbuatan celah? Jarak antara Silir Agung dan Pasanggaran tidaklah terlampau jauh. Kameswara merasa semakin gelisah ketika dokar yang ditumpanginya semakin dekat dengan rumah perguruannya, di tempat mana sedari masih bayi hingga dewasa dia pernah dibesarkan. Suasana memang dirasakan berbeda, keadaan yang tersaput kabut suram, gambaran perubahan yang terjadi. Berhenti di sini, Kisanak. Ini upahnya. Aku tidak mempunyai uang kecil kembaliannya, Kisanak. Ambil saja kembaliannya. Wah, sedemikian banyak. Ambil saja. Terima kasih.
terima kasih. Uang ini sama saja dengan aku tidak perlu menarik dokar selama hampir setengah bulan. Asal hal ini tidak menyebabkan kau berhenti bekerja karena merasa sudah ada uang. Atau jangan digunakan untuk berjudi, atau adu jago, ataupun bermain dadu glodak misalnya. Kenapa? Apakah kau suka dengan perjudian seperti itu? Ya, dulu aku pernah bertaruh dan kemudian menang. Lalu kau berjudi lagi? Akhirnya ketagihan? Berhentilah berjudi Kisanak. Apalagi kau masih muda. Aku yakin tidak pernah terjadi orang bisa kaya karena judi. Kalau uang itu kau pergunakan berjudi, uang itu akan menguap. Percayalah. Kamaswara kemudian turun dari dokar. Dia sengaja turun agak jauh dari rumah perguruannya. Jarak yang semakin pendek itu akan ditempuhnya dengan berjalan kaki. Sementara itu Sais Dokar masih termangu sambil memegang uang yang membuatnya penasaran. Uang ini akan menguap. Apa maksudnya menguap? Menguap seperti air yang direbus itu atau bagaimana? Persetan. Dengan uang yang cukup banyak ini, aku akan menebus kekalahanku kemarin. Ya. Ya. Yang Batara aku, sedemikian cepat keadaan berubah. Belum lagi setahun aku meninggalkan tempat ini. Ayahanda Ki Ageng Pesanggaran tidak kembali untuk selamanya. Keadaan perguruan akan seperti ini. Tidak terawat sama sekali. Rumput-rumput tumbuh liar di halaman. Dulu hal yang tidak mungkin terjadi. Di seberang jalan, Kamaswara memandang rumah induk perguruan Pesanggaran. Rumah itu nampak tidak terawat, sedang bangunan-bangunan kecil yang mengelilinginya sebagian besar porak-poranda. Kamaswara ingat bahwa yang mengobrak-abrik bangunan itu dulu adalah Boja Pradata yang berusaha menguasai kembali perguruannya. Kamaswara berdesir, manakala ketajaman telinganya menangkap sesuatu. Sorak-sorai orang banyak, rupanya berasal dari belakang sana. Adu jago lagi. Kamaswara berjalan melalui tritisan, namun langkahnya terhenti ketika dia melihat seorang perempuan muda. Kamaswara merasa heran karena tidak merasa mengenal perempuan itu. Hai, siapa kau? Ada yang tidak pada tempatnya dengan perempuan ini. Dandanannya agak tidak sopan. Pakaiannya terlalu tipis. Inikah ini maksud Paman Sujiwo di pasar tadi? Jangan bingung, aku bertanya padamu. Kau siapa? Kau sendiri siapa? Namaku Endang Sekar Arung. Bagus kan namaku? Mengapa kau tinggal di sini? Ini rumahku. Mengapa? Kamaswara merasakan perutnya mual dan hampir-hampir saja dia muntah melihat karling nakal yang dibuat oleh perempuan itu. Kamaswara melangkah mundur ketika tanpa malu-malu perempuan itu mendekat berusaha menyentuh tangannya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di Pesanggaran dan bagaimanakah sikap Kamaswara? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.